Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadi dengan aku akan membacakan yang telah saya buat dengan nama dan fungsi komponen jenis tipe dan cara kerja pada rem cakram pada mobil. 1. Kaliper rem atau kaliper. Kaliper adalah salah satu komponen yang penting dalam rem cakram pada mobil. 2. Kampas rem. Kampas rem, pad rem atau brake pad adalah salah satu komponen dalam rem cakram yang berfungsi untuk melakukan penekanan pada bagian piringan cakram sehingga mampu memberikan daya gesek untuk menghentikan putaran dari cakram. 3. Piringan cakram. Piringan cakram akan berfungsi sebagai media yang akan dijepit atau ditekan oleh kampas rem sehingga muncullah proses pengereman pada mobil. Bahan yang biasanya dipakai dalam piringan cakram yaitu besi cor. 4. Kaliper bracket. Sebagai tempat untuk memasangkan kaliper, dan hal ini akan membuat kaliper berada pada tempatnya sehingga tidak akan bergerak. 5. Piston brake. Piston brake berfungsi untuk menekan atau mendorong bagian kampas rem ke piringan cakram agar putaran roda bisa lebih rendah atau berhenti. 6. Sel piston. Sel piston berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran minyak rem yang bisa mengalir pada saat tuas rem saat diinjak. Master silinder akan bekerja dengan mengubah gerakan mekanis pada bagian pedal rem menjadi tekanan hidrolik. 8. Reservoir tank. Reservoir tank adalah komponen rem cakram yang berfungsi untuk menampung minyak rem cadangan yang biasanya terpasang secara menyatu dengan bagian master silinder. Brake fluid atau minyak rem berfungsi sebagai media penghantar yang mampu menghasilkan tenaga dorong dari pedal rem bagian kaliper. Hal ini akan membuat kampas rem menjepit bagian piringan cakram. 10. Booster rem. Booster rem berfungsi sebagai asis yang bisa membantu meringankan tenaga penekanan pada rem tanpa harus mengurangi daya pengereman. 11. Selang hidrolik. Selang hidrolik merupakan salah satu komponen inti yang ada dalam rem cakram karena selang hidrolik akan melakukan distribusi minyak rem ke berbagai kaliper rem dengan tekanan hidrolik yang berlangsung. 12. Pedal rem. Pedal rem adalah komponen rem cakram yang berfungsi untuk membantu mengaktifkan sistem pengereman sebuah kendaraan. Jenis-jenis rem cakram. Yang pertama, rem cakram ventilated. Yang kedua, rem cakram solid dan vented. Ketiga, rem cakram floating rotor. 4. Cakram percobaan rotor. 5. Rem cakram berlubang drylet rotor. Cara kerja rem cakram. 1. Saat pedal rem diinjak, pergerakan piston kemudian akan mendorong kedua kampas rem bergerak dan mengunci piringan cakram yang berputar, sehingga cakram akan berhenti berputar dan kendaraan akan perlahan melambat dan berhenti. Saat pedal rem dilepas, setelah pedal rem dilepas, maka tekanan hidrolik yang terdapat pada sistem rem sebelumnya menjadi hilang. Akibatnya, kampas rem tidak lagi memiliki daya tekan terhadap cairan rem dan membuat cairan kembali berputar. Hal yang kedua, yaitu tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen serta cara kerja pada booster rem dan rem udara. Jawabannya berikut adalah langkah-langkah prinsip kerja booster dan berikut adalah langkah-langkah prinsip kerja booster rem secara umum. 1. Ketika pedal rem ditekan, saat pengemudi menekan pedal rem, tekanan vakum atau hidrolik dari mesin atau sistem hidrolik kendaraan diterapkan pada bagian dalam booster rem. Tekanan ini mendorong diafragma yang terbuat dari bahan karet atau logam dan memisahkan ruang vakum atau hidrolik dari ruang atmosfer. Yang kedua, menciptakan tekanan hidrolik tambahan. Saat diafragma bergerak ke arah yang vakum, tekanan vakum atau hidrolik di dalam booster rem berkurang. Menciptakan tekanan hidrolik tambahan yang digunakan untuk mengaktifkan sistem rem. Tekanan hidrolik tambahan ini diterapkan pada sistem rem kendaraan, membantu menggerakkan piston rem dan menghasilkan pengereman yang lebih kuat. 3. Mengurangi kekuatan yang diperlukan untuk menekan pedal rem. Tekanan hidrolik tambahan yang dihasilkan mengurangi
kekuatan yang diperlukan untuk menekan pedal rem. Ini memungkinkan pengemudi untuk melakukan pengereman yang efektif dengan menggunakan lebih sedikit kekuatan atau tenaga pada pedal rem, membuat pengalaman berkendara menjadi lebih nyaman dan aman. Keempat, lepaskan pedal rem. Setelah pengemudi melepas pedal rem, diafragma kembali ke posisi awal dengan bantuan pegas kembali dan tekanan vakum atau hidrolik dalam booster rem kembali normal. Ini memastikan bahwa booster rem siap untuk digunakan kembali saat pedal rem ditekan lagi. Komponennya, satu, unit piston. Pada dipasangkan diafragma, di mana bila terjadi perbedaan tekanan maka piston akan bergerak ke kanan untuk menimbulkan tekanan dengan jalan menggerakkan piston hidrolik di dalam silinder hidrolik. 2. Tabung silinder berfungsi untuk menempatkan piston, tenaga, power piston, dan juga sebagai tempat untuk ruang perbedaan tekanan antara ruang vakum dan ruang udara. 3. Unit katup relay. Komponen ini digerakkan langsung oleh tekanan hidrolik dari master silinder yang terdiri dari piston katup relay, relay valve piston, diafragma, dan 2 buah katup relay di mana satu pendek sisi saluran udara dan yang lainnya pada sisi kanan udara. Dalam kerjanya, udara mengalir dari lubang satu ke ruang udara. Fungsi utama dari komponen booster rem adalah untuk membantu pengemudi dalam menghasilkan tekanan hidrolik yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem rem dengan mudah. Mengurangi kekuatan yang diperlukan untuk menekan pedal rem, meningkatkan responsif sistem rem, dan pada akhirnya meningkatkan keamanan berkendara. Cara kerja rem dan servo udara. 1. Tekanan vakum. Booster rem biasanya menggunakan tekanan vakum yang dihasilkan oleh manifold intake mesin. Ketika mesin berjalan, manifold intake menghasilkan tekanan negatif di dalamnya. 2. Vakum di dalam booster rem. Tekanan vakum dari manifold intake dikirimkan ke dalam booster rem melalui selang vakum. Di dalam booster rem terdapat sebuah diafragma yang membagi booster menjadi 2 ruang yang terpisah, yaitu ruang vakum dan ruang tekanan. 3. Pemompaan pedal rem. Ketika Anda menekan pedal rem, tekanan hidrolik yang diterapkan pada masa juga akan menghasilkan tekanan di dalam ruang tekanan di dalam booster rem. 4. Perpindahan diafragma. Tekanan vakum dari manifold intake dan tekanan hidrolik dari master silinder bekerja bersama-sama untuk memindahkan diafragma di dalam booster rem. Diafragma akan bergerak ke arah yang memiliki ruang vakum. 5. Perbandingan area. Saat diafragma bergerak ke arah yang vakum, perbandingan area antara ruang tekanan dan ruang vakum akan berubah. Hal ini menghasilkan keuntungan mekanikal yang memperkuat gaya yang diterapkan pada pedal rem. 6. Pengiriman gaya pengereman. Gaya pengereman yang diperkuat oleh booster rem akan dikirimkan ke sistem pengereman melalui master silinder. Tekanan hidrolik yang dihasilkan akan dikirimkan ke kaliper rem atau silinder roda pembantalan rem dan melakukan pengereman. Soal ketiga, jelaskan analisis diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada booster rem dan rem servo. 1. Analisis gangguan. A. Identifikasi gejala. Perhatikan tanda-tanda masalah pada sistem pengereman, seperti pedal rem yang keras atau lemas, suara aneh, atau perasaan tidak responsif saat pengereman. B. Periksa tekanan vakum. Pastikan ada tekanan vakum yang cukup dari manifold intake mesin ke booster rem. Periksa selang vakum dan manifold intake untuk bocor atau kerusakan. C. Periksa sistem pengereman. Periksa komponen lain dalam sistem pengereman, termasuk master silinder, kaliper rem, dan pipa rem, untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan yang mempengaruhi booster rem atau rem servo. 2. Perawatan. A. Pemeriksaan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin pada sistem pengereman, termasuk booster rem dan servo udara, atau tanda-tanda keausan. Bersihkan dan pastikan koneksi yang baik. Bersihkan komponen booster rem dan servo udara dari kotoran atau endapan yang mungkin mengganggu kinerjanya. Bersihkan semua koneksi kabel, selang, dan fittingnya terpasang dengan baik. 3. Perbaikan. Ganti komponen yang rusak. Jika ada komponen yang rusak seperti diafragma yang bocor atau sil yang aus, gantilah dengan komponen baru yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Selanjutnya, perbaiki kebocoran.
Jika terdapat kebocoran pada sistem vakum atau sistem hidrolik, perbaiki kebocoran tersebut dan pastikan semua koneksi terpasang dengan baik. Dilakukanlah pengaturan ulang. Beberapa jenis bus rem dan rem udara mungkin memerlukan pengaturan ulang tekanan atau sensitivitas setelah perbaikan atau penggantian komponen. Soal keempat, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis, tipe pada sistem suspensi beserta gambarnya. Nama dan fungsi komponen. 1. Pegas, spring. Pegas merupakan komponen yang bertugas menyerap kejutan dan getaran dari permukaan jalan. Pegas biasanya terbuat dari baja atau bahan komposit yang memiliki elastisitas yang baik. Beberapa jenis pegas yang umum digunakan adalah pegas coil, pegas daun, atau pegas udara. Kedua, peredam kejut. Peredam kejut atau biasa disebut shock breaker adalah komponen yang mengontrol gerakan pegas dengan menyerap energi kinetik dan mengubahnya menjadi energi panas. Peredam kejut membantu menjaga stabilitas kendaraan dengan mengurangi ayunan dan getaran yang dihasilkan oleh pegas. 3. Stabilizer. Stabilizer atau sway bar adalah komponen yang bertugas mengurai kecondongan tubuh kendaraan saat berbelok. Stabilizer terhubung dengan suspensi depan dan belakang, serta membantu menjaga keseimbangan kendaraan saat melakukan manuver. 4. Lengan kontrol. Lengan kontrol atau kontrol arm adalah komponen yang menghubungkan suspensi dengan kerangka atau rangkaian roda. Lengan kontrol memainkan peran penting dalam mengatur gerakan suspensi dan memastikan roda tetap dalam posisi yang benar dan dalam jalan. 5. Join bola. Join bola adalah semua fleksibel antara lengan kontrol dan komponen suspensi lainnya. Join bola memungkinkan pergerakan dan rotasi yang diperlukan saat suspensi bergerak naik turun, serta membantu menjaga stabilitas dan kemudian tepat. 6. Bantalan, bouncing. Bantalan atau bouncing digunakan untuk mengurangi kegesekan antara komponen suspensi yang bergerak satu sama lain. Bantalan biasanya terbuat dari bahan karet atau poliuretan yang tahan terhadap kausan dan menyerap kejutan jalan. 7. Roda, wheel, dan ban tire. Meskipun bukan komponen suspensi secara langsung, roda dan ban juga berperan dalam sistem suspensi. Ban berfungsi sebagai titik kontak antara kendaraan dan jalan, sementara roda mendistribusikan dukungan kendaraan dan mengaruhi kualitas pengendaraan dan kenyamanan. Jenis-jenis suspensi. 1. Suspensi rigid. 2. Suspensi independen. 3. Suspensi non-independen. Soal kelima, jelaskan analisis diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada sistem suspensi. Yang pertama, analisis diagnosa gangguan pada sistem suspensi. A. Gejala. Putaran yang kuat atau tidak biasa saat kendaraan bergerak. Diagnosa, mungkin ada masalah pada peredam kejut atau pegas suspensi yang aus atau rusak. B. Gejala, kendaraan miring ke satu sisi saat berjalan lurus. Diagnosa, kemungkinan ada masalah pada per kejut salah satu sisi atau per yang aus pada satu sisi suspensi. Gejala, suara berderit atau gemerisik saat melewati rintangan atau jalan yang buruk. Diagnosa, hal ini mungkin menunjukkan adanya masalah pada bantalan atau persendian suspensi yang aus atau rusak. Gejala, kendaraan tidak stabil saat bermanuver atau berbelok. Diagnosa, kemungkinan ada masalah pada stabilizer bar atau koneksi suspensi yang bongkar atau rusak. 2. Perawatan suspensi sistem suspensi. Pertama, inspeksi rutin. Periksa secara rutin kondisi semua komponen suspensi termasuk peredam kejut, pegas, bantalan, persendian, dan koneksi. Pastikan tidak ada kerusakan atau keausan yang signifikan. B. Pemeriksaan geometri. Lakukan pemeriksaan geometri suspensi untuk memastikan bahwa roda dan komponen suspensi terkait berada dalam spesifikasi yang direkomendasikan oleh produsen. C. Perawatan peredam kejut. Periksa secara berkala kondisi peredam kejut dan ganti jika diperlukan sesuai dengan panduan produsen. 3. Perbaikan sistem suspensi. A. Ganti peredam kejut. Jika peredam kejut aus, bocor, atau rusak, gantilah dengan yang baru yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan. B. Ganti pegas suspensi. Jika pegas suspensi aus atau kehilangan kekakuan, gantilah dengan pegas baru yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan. C. Perbaiki atau ganti bantalan atau persendian suspensi. Jika terdapat kerusakan atau keausan pada bantalan
Pada bagian suspensi perbaiki atau gantilah sesuai dengan kebutuhan. Jadi perbaiki atau kasih koneksi suspensi. Jika koneksi suspensi longgar atau rusak, perbaiki atau gantilah dengan yang baru untuk memastikan kestabilan dan pengendalian kendaraan. Soal ke-6, tuliskan perbedaan suspensi yang dipakai pada mobil penggerak roda depan dan penggerak roda belakang beserta gambarnya. Perbedaan suspensi penggerak roda depan dan belakang. 1. Konfigurasi. Suspensi roda depan. Para mobil penggerak roda depan, sistem penggerak mesin dan transmisi berhubung langsung dengan roda depan. Biasanya komponen-komponen suspensi seperti pegas dan peredam kejut terletak di sekitar roda pegas. Suspensi roda belakang. Pada mobil penggerak roda belakang, sistem penggerak terhubung dengan roda belakang. Suspensi belakang umumnya memiliki konfigurasi yang lebih kompleks karena harus mempertimbangkan mekanisme penggerak roda belakang seperti poros penggerak dan diferensial. Yang kedua, fungsi. Suspensi roda depan. Suspensi roda depan bertanggung jawab untuk mengendalikan pergerakan roda depan, menyediakan stabilitas dan mempertahankan traksi saat membelok atau bermanuver. Suspensi roda depan juga berperan dalam meredam guncangan dan getaran dari permukaan jalan. B. Suspensi roda belakang. Suspensi roda belakang membantu menjaga traksi roda belakang, meredam guncangan dan mengoptimalkan stabilitas saat kendaraan berbelok atau bermanuver. Suspensi belakang juga mempengaruhi kenyamanan penumpang di bagian belakang mobil. 3. Karakteristik pemindahan beban. Suspensi roda depan. Para mobil penggerak roda depan, pemindahan beban saat akselerasi terutama terjadi di roda depan. Ini dapat menghasilkan efek understeer, di mana kendaraan cenderung meluncur ke luar saat membelok pada kecepatan tinggi. Suspensi roda belakang. Pada mobil penggerak roda belakang, pemindahan beban saat akselerasi merata di antara roda belakang. Ini dapat memberikan kendali yang lebih baik saat berbelok dan cenderung menghasilkan efek oversteer, di mana belakang mobil melebar keluar saat membelok pada kecepatan tinggi. 4. Kompleksitas dan biaya. Suspensi roda depan. Suspensi roda depan umumnya lebih sederhana dan lebih murah dalam hal desain dan konstruksi. Ini dapat membuat perawatan dan perbaikan lebih mudah dan terjangkau. Suspensi roda belakang. Suspensi roda belakang biayanya lebih kompleks dan memerlukan komponen tambahan seperti poros penggerak, diferensial, dan suspensi multilink. Hal ini dapat membuat perawatan perbaikan menjadi lebih rumit dan lebih mahal. Gambar suspensi depan. Gambar suspensi belakang. Soal ke-7, tuliskan nama dan fungsi komponen dan jenis tipe beserta cara membaca kode pada roda. Roda ban depan adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan bermotor. Roda ban depan terdiri dari beberapa komponen, diantaranya adalah 1. Velg. Velg atau pelek adalah bagian roda yang berfungsi sebagai tempat dudukan ban. Velg terbuat dari bahan yang ringan dan tahan karat seperti aluminium atau logam ringan lainnya. 2. Ban. Ban adalah bagian dari roda yang menyentuh permukaan jalan. Ban terbuat dari karet yang tahan aus dan memiliki tapak yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Ban depan biasanya lebih lebar dan tebal dibandingkan ban belakang karena ban depan bertanggung jawab untuk mengendalikan kendaraan. 3. Bearing. Bearing atau bantalan roda berfungsi untuk mengurangi gesekan antara velg dan as roda, sehingga roda dapat berputar dengan lancar. 4. Cakram rem. Cakram rem terletak di sebelah dalam velg dan berfungsi sebagai tempat pengereman pada roda ban depan. Jika rem ditekan, bantalan rem akan menggigit cakram rem dan memperlambat putaran roda. 5. Rantai atau as roda. As roda atau rantai adalah bagian menghubungkan velg dan bearing. As roda harus cukup kuat untuk menahan beban kendaraan dan tahan aus. 6. Spindle. Spindle atau sumbu roda adalah bagian yang menghubungkan as roda dengan suspensi. Spindle harus cukup kuat dan tahan aus untuk menahan beban kendaraan dan mengurangi getaran saat kendaraan melaju di jalan yang tidak rata. Berikut adalah beberapa jenis roda dan ban yang biasa digunakan pada kendaraan. 1. Ban bias. Jenis ban ini memiliki lapisan karet yang diletakkan di atas lapisan kain atau kawat. Ban bias cenderung lebih murah dan lebih tahan lama dibanding dengan ban radial. Namun ban ini memiliki kekurangan pada kecepatan tinggi dan kurang nyaman saat digunakan. 2. Ban radial. Jenis ban ini memiliki lapisan karet yang diletakkan secara diagonal pada segmen yang membentuk sudut 90 derajat dengan arah perputaran.
Ban radial cenderung lebih nyaman dan memiliki performa yang lebih baik pada kecepatan tinggi dibandingkan dengan ban bias. Namun ban radial tidak sekuat ban bias. 3. Ban tubeless. Jenis ban ini dirancang untuk digunakan tanpa ban dalam atau tabung. Ban tubeless memiliki dinding samping yang lebih keras dan tebalnya lebih tebal dibandingkan dengan ban biasa, sehingga membuatnya lebih tahan terhadap paku atau benda tajam lainnya. 4. Ban round flat. Jenis ban ini dirancang untuk tetap dapat digunakan meski terjadi kekosongan pada ban. Ban round flat memiliki lapisan khusus yang membuatnya dapat terus digunakan dalam kendaraan yang seharusnya tidak dapat lagi digunakan. Namun ban round flat lebih mahal daripada jenis ban lainnya. 5. Ban winter. Jenis ban ini dirancang untuk digunakan pada musim dingin dengan kondisi jalan yang licin. Ban winter memiliki tapak yang lebih besar dan lebih dalam dan lebar dibandingkan dengan ban biasa, sehingga lebih mudah menangani es dan salju pada jalan. Namun ban winter cenderung lumayan buruk pada jalan kering. Cara membaca kode pada roda. Ukuran ban biasanya terletak pada sisi dinding ban. Untuk ukuran ban yang umum adalah 55 R16. Angka pertama 205 adalah lebar ban dalam milimeter. Angka kedua 55 adalah rasio aspek perbandingan antara lebar dan tinggi ban. Angka terakhir 16 adalah diameter pelek dalam inci. 2. Ukuran pelek. Ukuran pelek juga tercetak pada sisi dinding pelek. Misalnya 16 kali 7J menunjukkan bahwa diameter pelek adalah 16 inci dan lebarnya adalah 7 inci. Kapan jelaskan analisis diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada roda. 1. Gangguan pada roda. A. Ban kempis atau bocor. Ban yang kempis atau bocor dapat mengurangi kinerja dan stabilitas kendaraan. Penyebabnya bisa beragam, seperti paku atau benda tajam lainnya yang menembus ban. Ban dengan melakukan perbaikan ataupun ya. Ban as tidak merata. Penggunaan ban yang tidak merata dapat mengakibatkan kausan yang tidak merata pada permukaan ban. Hal ini dapat mengurangi traksi dan mengarah pada ketidakstabilan saat berkendara. Menjaga ketekanan ban yang tepat dan melakukan rotasi ban secara teratur adalah cara untuk menghindari masalah ini. Ya, velg rusak dapat mengganggu kinerja roda dan bahkan dapat menyebabkan kegagalan yang berbahaya. Jika terjadi kerusakan pada velg, sebaiknya segera melakukan perbaikan atau pergantian velg. Perawatan rutin pada roda. Periksa tekanan ban. Memeriksa tekanan ban secara rutin sangat penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan berkendara. Pastikan tekanan ban sesuai dengan rekomendasi pabrikan kendaraan. Rotasi ban. Melakukan rotasi ban secara teratur dapat membantu mencegah kausan yang tidak merata dan memperpanjang umur ban. Rotasi ban sebaiknya dilakukan sesuai dengan rekomendasi pabrikan kendaraan. Pengecekan dan pembersihan velg. Periksa velg secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau tanda-tanda kausan yang bersihkan velg secara teratur untuk menjaga tampilan dan mencegah kerusakan akibat kotoran atau zat korosif. 3. Perbaikan dan pemeliharaan pada roda. Penyetelan baut dan mur. Pastikan baut dan mur pada roda sudah terpasang dengan benar dan kencang. Periksa secara berkala dan pastikan tidak ada kemampuan baut untuk mengencangkan roda dengan aman. B. Penggantian bearing. Jika terjadi kebiasaan utara atau bearing dalam hal ini perlu penggantian ban. Jika ban mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau sudah mencapai batas kausan, segera lakukan pergantian dengan ban yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Selanjutnya soal nomor 9. Jawaban dan video UAS yang dapat saya buat. Maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.